Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Julianes Kadit MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah. Kami dari kelompok 6 izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Nazwa Sakila sebagai pemateri pertama, kemudian ada Ririn Maharani sebagai pemateri kedua, Amanda Zafira sebagai pemateri ketiga, serta Pratama Suryani sebagai pemateri keempat, Devina Fitriani sebagai pemateri kelima, dan saya Fazil Oktavian sebagai moderator sekaligus membaca kesimpulan pada presentasi kali ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Pemerintah daerah menjalankan pemerintahan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tugas dan wewenang gubernur. Sebagai kepala daerah, gubernur memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, sementara bupati atau wali kota bertanggung jawab kepada menteri melalui gubernur. Gubernur memiliki peran penting dalam menjalankan pemerintahan daerah sesuai prinsip desentralisasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan peran gubernur sebagai kepala pemerintah provinsi yang bertugas mengawasi kebijakan serta program pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, gubernur bertanggung jawab mengelola potensi daerah demi kesejahteraan masyarakat dan menjaga keseimbangan antara kebijakan pusat serta kebutuhan daerah otonom. Dengan memperhatikan asas demokrasi, keadilan, dan keistimewaan daerah, gubernur mendukung pembangunan nasional melalui perencanaan dan pengawasan yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Selanjutnya, pembahasan mengenai urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan pemerintahan. Urusan pemerintahan bertujuan untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Menurut PP nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota, pasal 2 ayat 4 menyebutkan bahwa terdapat 3 bidang urusan pemerintahan. Berikut adalah pembagian urusan pemerintahan di Indonesia. Yang pertama adalah urusan pemerintahan absolut. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat yang terdiri atas politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Lalu yang kedua adalah urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah apabila lokasi, penggunaan, manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara, penggunaan sumber daya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat, dan atau strategis bagi kepentingan nasional yang penyelenggaraannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, gubernur wakil pemerintah pusat, maupun instansi vertikal berdasarkan asas dekonsentrasi ataupun Pemda berdasarkan asas tugas pembantuan. Urusan pemerintahan konkuren terbagi menjadi dua, yaitu bersifat wajib dan bersifat pilihan. Yang pertama, bersifat wajib. Urusan konkuren pemerintah pusat yang bersifat wajib artinya urusan tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dilakukan bersama dengan pemerintah daerah, meliputi pelayanan dasar dan pelayanan non-dasar. Pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, dan lainnya. Sedangkan non-pelayanan dasar seperti tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan anak, lingkungan hidup, dan lainnya. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menjadi pembina dan pengawas atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah provinsi dan kabupaten atau kota, menurut Kumendong tahun 2023. Selanjutnya adalah urusan konkuren pemerintah pusat yang bersifat pilihan, artinya berkaitan dengan potensi yang dimiliki oleh daerah dan dimaksudkan untuk mendorong potensi daerah seperti kelautan dan perikanan, pariwisata, kehutanan, pertanian, perdagangan, dan lainnya.
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menjadi pembina dan pengawas atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di provinsi dan kabupaten atau kota agar penerapannya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selanjutnya ketiga adalah urusan pemerintahan umum, yang mana menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan, yaitu wawasan kebangsaan, ketahanan sosial, pengamalan Pancasila, persatuan dan kesatuan, penanganan konflik sosial. Selain menjabat sebagai kepala daerah, gubernur juga memiliki peran sebagai wakil pemerintah pusat. Yang pertama adalah koordinasi kebijakan, yang mana gubernur bertindak sebagai jembatan antara pemerintah pusat dan masyarakat di provinsi, juga sebagai penjembatan antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten dan kota. Mereka harus mampu menginterpretasikan kebijakan-kebijakan nasional dan memastikan implementasinya di tingkat daerah. Gubernur juga bertanggung jawab atas koordinasi berbagai lembaga pemerintah dan memastikan bahwa semua program pemerintah pusat dijalankan dengan efektif di daerah pimpinannya. Yang kedua adalah penyalur informasi. Sebagai wakil pemerintah pusat, gubernur juga memiliki peran dalam menyampaikan informasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kabupaten, kota terkait kebijakan, program, inisiatif pemerintah pusat kepada masyarakat. Gubernur harus memastikan bahwa informasi mudah dapat diakses oleh semua warganya dan dapat dipahami oleh publik, serta memberikan ruang untuk umpan balik dari masyarakat mengenai kebijakan tersebut. Jadi, menyampaikan informasi dari pemerintah pusat ke masyarakat maupun dari masyarakat ke pemerintah pusat. Ketiga adalah pengawas pelaksanaan program. Gubernur juga berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan program pemerintah pusat yang berlangsung di daerah pimpinannya. Mereka memiliki kewenangan untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan memberikan umpan balik kepada pemerintah pusat jika terdapat hambatan atau kekurangan dalam implementasi. Jadi, mengawasi apakah ada kesalahan atau kekurangan dalam pelaksanaan program untuk diperbaiki ke depannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ataupun melanjutkan mengenai pembahasan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya sendiri. Selanjutnya saya akan membahas atau melanjutkannya. Nah, selanjutnya yaitu representasi daerah. Jadi, artinya bahwasannya gubernur sendiri sebagai wakil pemerintah pusat. Gubernur itu memiliki peran untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam forum-forum nasional. Di mana artinya bahwasannya fokus ataupun tujuan dari adanya gubernur ini sebagai memperjuangkan aspirasi dari masyarakat untuk dibahas di forum-forum nasional agar kepentingan masyarakat ini tercapai gitu. Dimana mereka sering menjadi suatu daerah dalam pengambilan keputusan di tingkat pusat dan berupaya agar kebijakan yang diambil mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal. Jadi aspirasi-aspirasi yang memang disampaikan oleh masyarakat itu nantinya akan diterima dan juga disampaikan oleh gubernur gitu. Oke, next selanjutnya yaitu pengambilan keputusan dan kebijakan. Jadi gubernur juga memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan yang memang berkaitan dengan kebijakan publik di provinsi, yang sering memang berkaitan atau berdasarkan pada pedoman dan arahan dari pemerintah pusat. Dalam hal ini, gubernur juga harus mengintegrasikan kebijakan lokal dengan kebijakan nasional agar tercipta sinergi yang harmonis. Jadi, gubernur sendiri itu memang memiliki peran penting juga dalam mengambil keputusan. Nantinya, keputusan ini ataupun kebijakan ini nantinya akan dijalankan oleh masyarakat sendiri. Jadi, kebijakan-kebijakan ini juga akan menentukan bagaimana masyarakat ataupun bagaimana suatu daerah itu akan terjadi gitu, ataupun bagaimana masyarakatnya. Nah, selanjutnya yaitu hubungan dengan stakeholder. Jadi hubungan dengan stakeholder ini memang gubernur juga harus menjalin hubungan baik dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat regional ataupun nasional. Memang termasuk kerjasama dengan pejabat pemerintah pusat, lembaga swasta, organisasi non-pemerintah dan masyarakat sipil untuk mendukung pelaksanaan program kebijakan pemerintah. Jadi gubernur juga perlu banget untuk menjalin kayak hubungan-hubungan antara pemangku kepentingan, baik itu tingkat regional ataupun nasional, bahkan internasional gitu. Karena nantinya dengan adanya menjalin hubungan ini maka akan menjadikan
suatu pemerintahan ataupun suatu daerah ini menjadi lebih baik pastinya gitu. Mungkin cukup dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Peran gubernur selanjutnya yaitu menjalankan kebijakan pemerintah pusat di daerah, di mana gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berperan menjalankan kebijakan pemerintah pusat berupa kewenangan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum maupun kewenangan pembinaan kegiatan bidang politik dalam negeri. Lalu yang terakhir, perannya itu sebagai fasilitator dalam pembangunan di daerah, di mana gubernur ini sebagai wakil pemerintahan pusat juga berperan dalam memudahkan dan percepatan pembangunan di daerahnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai fasilitator sekaligus koordinator antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, di mana gubernur ini tentunya memiliki perangkat-perangkat yang dapat membantunya dalam mengelola urusan pemerintahan, yaitu ada 5 bidang. Yang pertama itu bidang pemerintahan, bidang hukum dan organisasi, bidang keuangan, bidang perencanaan, serta bidang pembinaan dan pengawasan. Yang mana masing-masing dari bidang tersebut memiliki tugas untuk melakukan pengawasan, terus monitoring, evaluasi, dan lain-lain. Oke, saya akan membacakan kesimpulan pada presentasi kali ini. Gubernur memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara pemerintah pusat dengan daerah dalam pelaksanaan kebijakan nasional serta program pembangunan, memastikan kesesuaiannya dengan kebijakan nasional serta program pembangunan, memastikan kesesuaian dengan kebutuhan lokal. Dalam otonomi daerah, gubernur bertugas mengawasi, mengevaluasi, dan membina peraturan serta pelaksanaan urusan pemerintahan di wilayahnya, termasuk pengelolaan potensi lokal untuk kesejahteraan masyarakat. Melalui landasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, peran gubernur diperkuat untuk mendukung prinsip desentralisasi dengan menjaga keseimbangan serta kebijakan pusat dan kebutuhan daerah, sehingga mampu mendorong pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Baik. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.